Di episode sebelumnya, Klein berhasil memecahkan teka-teki pembatas buku Roselle dengan mengucapkan nama Bernadette. Pembatas buku itu berubah menjadi Card of Blasphemy yang memuat rahasia utuh jalur Black Emperor, dari sekuen 9, ramuan formula, hingga syarat gila dan mengerikan untuk menjadi dewa di sekuen 0. Selanjutnya, melalui pengamatan di sirkus, Klein merumuskan 3 aturan utama acting sebagai sequence 7 magician. Harus pandai mengalihkan perhatian, membutuhkan apresiasi atau tepuk tangan, dan tidak pernah tampil tanpa persiapan. Ia juga bertemu Dr. Aaron di Quella Club yang terkena kutukan kesialan aneh setelah seorang pasien anak-anak bernama Will Auseptin yang memberikan ramalan kartu Wheel of Fortune. Dan kasus pembunuh berantai mencapai puncaknya. Saat naik kereta, Klein tanpa sengaja masuk ke dalam area ilusi yang diciptakan oleh shield artifact milik gereja. Dari persembunyiannya, Klein menyaksikan betapa mengerikannya kekuatan Beyonder resmi tingkat tinggi saat mereka dengan mudah membantai anjing iblis raksasa tersebut hingga tak bersisa. Dengan kantong yang mulai tebal, malam itu juga Klein bersiap menemui Merrick dan Miss Sharon di bar untuk membeli buku mistisisme sebagai bentuk persiapannya sebelum tampil sebagai seorang magician. Di area Backland Bridge, tepatnya di dalam Bravehearts Bar, Klein berjalan membelah kerumunan. Tangannya sesekali menekan topi, sementara lengannya yang lain dengan hati-hati melindungi dompet di balik jaket. Matanya mengamati sekeliling, mencari sosok Kaspar Skalinin, si pedagang senjata pasar gelap. Tapi pria tua itu tidak ada dimanapun. Mungkin dia sedang main kartu atau biliar, batin Klein. Ia pun menyerah mencari dan duduk di meja bar. Sambil memungut koin tembaga, bartender berkata, "Kau mencari Kaspars? Dia sudah tidak di sini, bisnisnya sudah direbut." Klein sedikit terkejut. Namun sebelum ia sempat bertanya, seorang pria bermulut mancung di sebelahnya tertawa kasar menyela pembicaraan. "Hahaha, benar, kami sudah mengusir si tua pincang itu. Kalau kau butuh sesuatu, datang saja pada kami, temui bos kami." Perang antar geng, itu pikiran pertama yang terlintas di benak Klein. Tapi seketika, insting pengamatannya membawanya pada kemungkinan lain yang lebih gelap. Bagaimana kalau Rose School of Thought sengaja menggunakan geng jalanan ini untuk menekan Kaspars? Tujuannya jelas, memancing Merrick dan Miss Sharon agar keluar dari persembunyian. Mengingat suasana Backlund sedang sangat tegang akibat rentetan pembunuhan, faksi tersembunyi seperti Rose School of Thought tidak akan berani membunuh secara terang-terangan. Menggunakan geng biasa sebagai boneka adalah taktik yang aman. Ingin memastikan dugaannya, sekaligus mencari celah untuk memberikan bantuan pada Kaspars dan teman-temannya, Klein memutuskan ikut bermain. "Bisa aku lihat dulu harganya sebelum memutuskan untuk beli?" "Boleh saja, asal kau bisa tutup mulut." Lalu mengikuti pria itu menuju ruang biliar ketiga, tempat Kaspars biasanya bertransaksi. Tepat di depan pintu, si pria geng berhenti sejenak. "Jangan bicara macam-macam di dalam, bos kami gampang marah. Semua orang di Backland Bridge dan Eastborough tahu itu." Tentu. Pintu pun didorong terbuka. Namun pemandangan di dalam langsung membuat udara di paru-paru mereka seakan terkuras habis. Di tengah ruangan, seorang pria bertubuh besar dengan janggut lebat tampak menggantung di udara. Lehernya terjerat tali simpul mati, ujung lidahnya menjulur keluar, dan wajahnya sudah berubah menjadi ungu gelap. Bos! Bos! Pembunuhan! Bos mati!" Suara teriakan yang melengking itu membuat Klein refleks mundur 2 langkah. Sambil menjaga ketenangannya, ia menggambar secret emblem berbentuk segitiga di dadanya. Semoga dia menemukan kedamaian bersama Tuhan. Dan semoga temperamen buruknya juga ikut sembuh. Di tengah kepanikan anggota geng yang mulai berdatangan, Klein diam-diam mengaktifkan spirit vision-nya. Tidak ada yang aneh di ruangan itu selain bola biliar yang berserakan. Merasa situasi akan segera memburuk, Klein menyingkir dari kerumunan, menyelinap melewati area dapur, dan keluar melalui pintu belakang bar. Begitu pintu kayu itu terbuka, angin malam yang membeku langsung menerpa wajah Klein. Namun bukan udara dingin itu yang membuatnya merinding, melainkan bau darah pekat yang menumpangi angin tersebut. Klein mengeluarkan keping koin tembaga dan menjentikannya ke udara.
gambar kepala. Firasatnya benar, tidak ada bahaya fatal di depannya. Mengikuti arah yang dituntun oleh pandangan spiritualnya, Klein melangkah perlahan menuju sudut gang gelap yang tak tersentuh cahaya lampu jalan. Di bawah sinar bulan yang meredup, matanya membelalak. Ia nyaris menahan napas. Gang itu telah berubah menjadi rumah jagal khusus manusia. Potongan tubuh berserakan di genangan darah merah terang. Apa pelakunya tidak takut Nighthawks atau Mandated Punishers hingga menciptakan kebrutalan semacam ini? Batin Klein berusaha menekan rasa mual yang mengocok perutnya. Ia berjalan memutar dan mengamati dinding di seberang sisa-sisa tubuh tersebut. Di sana tertinggal bekas cakaran yang sangat dalam. Cakaran tebal dan tajam, persis seperti milik anjing devil yang pernah ia hadapi. Pikiran Klein langsung merangkai semua kepingan teka-teki ini. Korban mutilasi ini pasti Beyonder suruhan Kaspars yang membunuh bos geng tadi. Lalu Beyonder itu dicegat dan dihabisi secara brutal di gang ini oleh faksi yang memasang perangkap. Melihat metode yang sebuas ini, faksi itu pastilah Rose School of Thought. Mereka adalah penguasa Prisoner Pathway, jalur para mutan yang salah satunya adalah manusia serigala. Ini sekaligus membuktikan bahwa Micheron dan Marik benar-benar pembelot yang sedang diburu oleh faksi gila tersebut. Menghindari masalah yang lebih besar, Klein menahan keserakahannya. Ia tidak menunggu sampai Beyonder karakteristik muncul dari tumpukan daging itu. Ia perlahan mundur, berniat memanggil seseorang untuk melapor ke polisi agar warga tidak panik mengira ada monster buas di Backland. Namun, baru saja Klein mencapai ujung gang, sebuah kereta kuda berwarna coklat perlahan muncul. Anehnya, kereta itu tidak melaju melewatinya, melainkan berhenti tepat di hadapannya. Klein langsung menyipitkan mata, bersiap untuk bertarung. Tapi, baik firasat spiritualnya sebagai Seer maupun insting tempurnya sebagai clown sama sekali tidak memberikan sinyal bahaya. Jendela kereta terbuka. Muncul sesosok wajah pucat dengan sorot mata yang menyembunyikan niat jahat dan kegilaan. Itu Merrick, sang pengendali zombie. Pria itu hanya mengenakan kemeja putih dan rompi hitam, seolah tak mempan dengan dinginnya malam. Ia memberi isyarat agar Klein naik. Klein sempat ragu dan ingin menggunakan pendulum rohnya. Namun, sebuah siluet tiba-tiba muncul di belakang Merrick. Itu Micheron. Dia bisa saja membunuhku sekarang dari balik dinding kalau dia mau, pikir Klein. Sadar tak ada gunanya menolak, Klein bersikap santai. Ia membuka pintu dan naik ke dalam kereta. Roda kembali berputar perlahan, entah menuju kemana. "Kenapa kau datang ke sini? Aku ingin menghubungi kalian. Aku mau bertanya, apa kalian punya buku-buku tentang mistisme? Terutama yang membahas secara mendalam. Kalian tahu sendiri, aku sangat kekurangan pengetahuan semacam itu." "Kami punya banyak pengetahuan mistisme. Salah satunya, Shaman King Claremont's Book of Secrets. Tapi, apa yang bisa kau gunakan untuk menukarnya?" Shaman King? Dari Pathway dan Sequence, apa itu? Berbagai pikiran melintas cepat di kepala Klein sebelum ia menjawab dengan tenang. "Aku bisa membayarnya dengan pound emas. Atau, kalian butuh hal lain?" Micheron menatap lurus ke mata Klein. Dengan nada datar, ia memberikan jawaban. "Bantuan. Kami akan menggunakan bantuanmu sebagai bayarannya." "Bantuan?" Kata itu bergema di benak Klein. Ia terdiam sejenak, menimbang-nimbang situasi. Di masa lalu, Sharon bersedia melindunginya selama 3 hari penuh, dan itu murni karena uang. Mendapatkan bantuan dari seorang Sequence 5 adalah keberuntungan langka. Klein tentu sangat bersyukur, tapi rasa syukur saja tidak cukup untuk membuatnya mau terjun ke dalam situasi berbahaya demi mereka. Nyawanya adalah taruhan yang terlalu mahal. Meski begitu, tawaran ini sangat menggoda dari sisi pengetahuan mistisme. Selama ini, Klein mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Pengetahuan dari Little Sun berasal dari era sebelum Cataclysm, terlalu kuno dan berisiko jika langsung dipraktikkan tanpa verifikasi. Di sisi lain, The Hangman adalah kapten dari Church of Storms. Pengetahuannya terlalu ortodoks dan terikat erat dengan Lord of Storms. Sama sekali tidak cocok untuk Klein. Namun, Sharon dan Merrick berbeda.
Mereka adalah mantan anggota organisasi rahasia. Pengetahuan yang mereka miliki jauh lebih bebas, aneh, dan sangat cocok dijadikan referensi oleh Beyonder liar sepertinya. Jika ia bisa menggabungkan pengetahuan kuno, ortodoks, dan rahasia, pemahamannya tentang mistisme akan menjadi sangat utuh. Dan itulah yang Klein butuhkan untuk mencapai tujuan utamanya. Kembali ke bumi, tentu saja setelah membalas dendam pada Ing Zengwil atas kematian kaptennya. Menyadari hal itu, Klein menatap Sharon dan Merrick. Aku harus tahu dulu bantuan seperti apa yang kalian butuhkan, baru aku bisa mempertimbangkan untuk setuju. Aku tidak mau dan tidak mungkin mempermainkan nyawaku sendiri. Sharon hanya mengangguk pelan, membenarkan ucapan Klein. Sementara itu, Merrick mulai bercerita. Awalnya, kami berasal dari sebuah organisasi rahasia yang sangat tua. Sudah kuduga, batin Klein dengan wajah tanpa ekspresi. Organisasi itu terbentuk di awal Fifth Epoch, setelah badai di Berserksea memutus Northern dan Southern kontinen. Tapi itu hanya pembentukannya saja. Akar organisasi ini bisa ditelusuri jauh hingga ke sebelum Fourth Epoch, jauh sebelum Cataclysm. Itu juga aku tahu, Rose School of Thought kan berasal dari zaman Newton King, pikir Klein pura-pura mendengarkan dengan saksama. Merrick menggaruk rambutnya yang sedikit berantakan, matanya memancarkan aura suram saat ia melanjutkan ceritanya. Organisasi ini menyembah sesosok evil god. Mereka percaya bahwa sihir adalah ilmu yang berubah mengikuti keinginan penggunanya. Karena itu, mereka menuntut pelepasan berbagai macam hasrat. Digabungkan dengan kekuatan Beyonder, mereka bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Tapi masalahnya, mereka mempertahankan tradisi pengorbanan primitif yang sangat berdarah. Menguliti manusia, menggunakan tengkorak anak-anak sebagai medium ritual, dan membiarkan para pengikutnya melampiaskan hasrat paling gila mereka. Merrick menelan ludah, wajah pucatnya memancarkan rasa jijik. Kami tidak bisa menerima kekejaman itu. Cara mereka menangani hasrat sangat bermasalah. Karena itulah kami mencari celah untuk kabur. Klein sudah tahu reputasi Rose School of Thought yang kejam. Namun, ia penasaran dengan bagian cara menangani hasrat. Tiba-tiba, suara Sharon yang halus memecah keheningan kereta. Cara mereka adalah melampiaskan dan membakar. Sedangkan filosofi kami adalah menekan dan menunjukkan kesederhanaan. Mata Klein sedikit melebar. Otaknya langsung menghubungkan ucapan Sharon dengan deskripsi Prisoner Sequence. Tubuh adalah sangkar bagi hati, dan dunia adalah sangkar bagi tubuh. Kegilaan diikat dan hasrat ditekan. Jika Rose School of Thought memegang mutant pathway dari Prisoner, maka filosofi Sharon dan Merrick jelas jauh lebih sejalan dengan metode acting sequence tersebut. Mengapa anggota lain tidak menyadarinya? Melihat Klein, Merrick mengira ia tidak paham. Mereka sudah dipengaruhi oleh evil god itu. Mereka percaya melampiaskan hasrat akan memperkuat tekad mereka. Tapi pandangan kami justru sebaliknya. Hasrat harus selalu ditekan di dalam hati, seperti magma di bawah tanah. Hanya di momen paling pentinglah hasrat itu dilepaskan untuk menghasilkan daya hancur yang mengerikan. Singkatnya, ini perbedaan antara nafsu dan pantangan, Klein dalam hati. Jadi, kalian kabur ke Backlund, dan sekarang mereka memburu kalian. Apa pria mati di gang tadi terlibat dalam hal ini? Kami tidak melibatkannya. Dia terlibat karena urusannya sendiri. Merrick membantah dugaan kedua Klein, tapi secara tak langsung membenarkan bahwa mereka sedang diburu. Klein berpikir keras. Jika situasinya seberbahaya ini, kenapa mereka tidak kabur saja dari Backlund? Ada banyak negara dan kota besar lain. Ia sendiri bertahan di Backlund karena butuh sumber daya untuk naik tingkat. Setidaknya sampai ia menjadi faceless dan harus melaut mencari Putri Duyung. Tapi apa alasan Sharon dan Merrick bertahan? Baiklah, aku paham garis besarnya. Jadi bantuan seperti apa yang kalian butuhkan? Sekuensku tidak tinggi dan aku tidak kenal Beyonder kuat manapun. Aku tidak mungkin menantang organisasi rahasia itu secara langsung. Jadilah support kami. Kita bunuh seorang Sequence 5 Beyonder bersama-sama. Dengan kekuatan kalian berdua, organisasi itu hanya mengirim satu Sequence 5 Beyonder untuk memburu kalian. Dia membawa sebuah shield artifact yang sangat menekan kekuatanku.
Orang yang sebenarnya memimpin perburuan ini adalah High Sequence Beyonder. Tapi pemimpin itu sudah kami pancing menjauh dengan petunjuk palsu. Jika kami berhasil membunuh Sequence 5 ini dan merebut Shield Artifact tersebut, kami bisa segera menyamar dan kabur. Setelah itu, kami tidak perlu lagi takut diburu secara normal. Klein mengangguk pelan, mulai memahami rencananya. Tapi satu pertanyaan besar masih mengganjal. Tapi kenapa kalian yakin aku bisa membantu? Aku ini cuma terlihat seperti Sequence 9 yang lemah. Dan targetnya adalah Sequence 5 dengan Shield Artifact mematikan. Kau bukan sekedar Sequence 9, kau sangat spesial. Klein hanya bisa tertawa canggung. Lagi pula, kau masih memiliki mata itu. Mata itu? Jantung Klein berdetak lebih cepat. Sharon pasti merujuk pada All Black Eye peninggalan sang marionetis Rosago. Tapi aku hanya bisa menggunakan sebagian kecil kekuatannya. Lagi pula, benda itu sudah dikorupsi oleh True Creator. Itu sudah cukup. Sequence 5 Beyonder yang kami hadapi punya karakteristik yang mirip dengan Sharon. Hanya mata milikmu itu yang bisa membantu kami menemukannya. Merrick akan menjadi umpan pertama. Aku akan menjadi umpan kedua, dan kau adalah pemburu yang bertugas menyelesaikan masalah ini. Aku tidak bisa menjamin keamanan mutlak, tapi kau pasti akan lebih aman dari kami berdua. Terdengar sangat tulus, tapi klien tetap butuh kepastian melalui divinasi nantinya. Ia menatap kedua pelarian di hadapannya itu, lalu memberikan jawaban akhirnya. Aku ingin tahu dulu detail tentang karakteristik musuh dan Shield Artifact itu. Setelah itu, baru aku bisa membuat keputusan. Di dalam kereta kuda yang remang-remang, Sharon menoleh ke arah Merrick dan memberikan anggukan kecil, sebuah isyarat. Menerima isyarat persetujuan itu, Merrick terlihat sangat serius. Ia berusaha menekan sorot kegilaan yang sedari tadi berkedut di matanya. Kau tahu tentang Prisoner Pathway, kan? Ya, aku pernah mendengarnya di lingkaran Beyonder. Tentu saja lingkaran Beyonder yang kumaksud adalah Nighthawks dan Tarot Club, batin Klein. Merrick terdiam. Hampir 20 detik berlalu. Hanya ada suara roda kereta yang mengisi keheningan di antara mereka. Pria itu mengacak-acak rambut coklatnya lalu mulai berbicara. Prisoners adalah mereka yang dikurung di dalam penjara. Spiritualitas dan hasrat mereka dibelenggu oleh akal sehat, tubuh, dan dunia. Beyonder dari sequence ini punya fisik yang kuat dan indera yang tajam. Penampilan mereka mungkin terlihat tenang, tapi di dalamnya jantung mereka berdegup dalam kegilaan. Mereka menguasai banyak teknik kriminal dan bisa membunuh dengan benda apapun yang ada di dekat mereka. Merrick mengambil napas berat sebelum melanjutkan. Sequence 8 dari jalur ini adalah lunatik. Aku yakin kau belum tahu ini. Bahkan organisasi besar seperti 7 gereja ortodoks pun tidak punya informasi lengkap tentang kami. Tubuh dan jiwa para bajingan gila dari organisasi rahasia itu saling mengikat. Kau tidak akan bisa mengorek informasi dari mereka hanya dengan mengandalkan mediumisasi atau divinasi. Klein mendengarkan dengan seksama. Pantas saja dokumen rahasia Nighthawks hampir tidak memiliki informasi tentang sequence ini. Karena semua Beyonder di jalur ini dikutuk dan rentan menjadi gila, kami tidak mau bergantung pada gereja ortodoks. Jika kami menyerahkan diri ke sana, kami akan kehilangan seluruh kebebasan kami tanpa sisa. Dibandingkan prisoner, keunggulan utama seorang lunatik adalah mereka bisa mengorbankan kewarasan mereka secara sukarela. Mereka membiarkan hasrat mereka meledak demi mendapatkan kekuatan fisik yang luar biasa. Selama fase ini, mereka juga kebal terhadap kekuatan Beyonder yang mencoba memanipulasi pikiran. Singkatnya, aku akan menjadi gila dan membunuhmu duluan sebelum kau sempat menggunakan sihir pikiran padaku. Batin Klein sedikit bercanda. Tapi dari sequence ini ke atas, kutukan itu mulai muncul. Lunatik sangat mudah kehilangan kendali. Tentu saja, pikir Klein, jika pikiran seseorang terus-menerus didorong ke ambang kegilaan, sangat aneh jika mereka tidak kehilangan kendali. Klein melirik Miss Sharon. Sulit membayangkan wanita dengan pembawaan sedingin hantu ini pernah melewati fase prisoner dan lunatik yang liar. Sequence berikutnya adalah werewolf. Fase mutasi dimulai, suara Merrick mulai bergetar seolah teringat penderitaan masa lalu. Werewolf adalah manusia yang sepenuhnya dikutuk. Setiap kali bulan purnama merah muncul, mereka akan kehilangan sebagian kewarasan. Bulu hitam tumbuh di tubuh mereka dan rasa haus akan darah mencapai puncaknya.
Merrick menjelaskan bahwa selain kemampuan regenerasi, kekuatan, dan kecepatan yang mengerikan, cakar serta taring seorang werewolf mengandung racun mematikan. Lebih dari itu, mereka menguasai sihir kegelapan. Jika racun mereka menyusup ke tubuh korban, korban tersebut akan berubah menjadi monster bawahan yang berumur pendek. Seorang werewolf yang gagal menahan hasrat membunuhnya saat bulan purnama akan menjadi semakin dingin dan menggila. Perlahan, mereka akan kehilangan seluruh emosi kemanusiaannya. Ia tak sadar membayangkan wujud werewolf dari Miss Sharon. Tapi tatapan dingin wanita itu langsung membuat bulu kuduknya berdiri dan Klein buru-buru memalingkan wajah. Mary kemudian menjilat bibirnya memberikan aura bahaya yang nyata. Aku sendiri berada di sequence 6, zombie. Kemudian Klein bertanya, Kaspars bilang kau tidak mempan ditembak peluru, tubuhku bisa mengeras seperti baja. Tembak kepalaku dengan revolver dan aku paling hanya akan merasa pusing. Kau butuh 5 tembakan di titik yang persis sama untuk menembus pertahananku. Dan kalaupun tembus, selama otakku tidak hancur, serangan apapun tidak akan mematikan bagi seorang zombie. Selain fisik yang sangat keras, seorang zombie mewarisi semua kekuatan werewolf, ditambah kemampuan sihir kematian, memanggil zombie lain, dan mengendalikan hantu menggunakan kekuatan es dan pembusukan. Lalu, apa kutukan bagi seorang zombie? Merrick menggertakkan gigi. Aku haus akan darah hangat dan daging segar manusia. Saat bulan purnama, rasa sakitnya luar biasa. Jika aku menahannya, aku akan kesakitan sampai tidak bisa bertarung. Tapi jika aku menurutinya, aku akan semakin jauh dari manusia dan berisiko kehilangan kendali. Mendengar itu, Klein merasa sequence lain jauh lebih waras. Yah, kecuali Abyss dan Demoness. Marik lalu menoleh ke arah Sharon. Wanita itu membuka bibirnya. Suaranya terdengar sangat halus, seolah datang dari dunia lain. Sequence 5, Wraith. Wraith, roh penasaran. Marik menjelaskan bahwa seorang Wraith bisa mengubah tubuhnya menjadi roh sungguhan. Mereka bisa menembus dinding, bersembunyi di dalam cermin, melompat dari satu pantulan ke pantulan lain, dan menyerang jiwa musuh secara langsung. Bahkan dengan spirit vision, sangat sulit menemukan mereka. Di malam bulan purnama merah, mereka harus memakan sejumlah jiwa manusia atau tubuh mereka akan menjadi sangat lemah. Sharon memotong penjelasan Marik dengan tenang. Target kita juga seorang Wraith. Marik menekankan, dan ingat, kekuatan dari zombie, werewolf, lunatic, dan prisoner tidak akan hilang meski dia sudah naik tingkat. Ini jelas musuh alamiku, batin Klein panik. Ia paling takut pada musuh yang kebal peluru revolver, tahan api biasa, dan bisa menembus benda fisik. Sederhananya, Klein takut hantu. Klein berusaha menjaga ketenangannya. Lalu, apa efek dari shield artifak yang dia bawa? Kenapa benda itu bisa menekan kalian? Ekspresinya Marik berubah sangat suram. Artefak terkutuk itu bernama Scarlet Lunar Corona. Benda itu bisa menciptakan efek bulan purnama buatan di area sekitarnya. Bagi musuh yang sudah melepaskan kemanusiaannya, artefak itu memberi mereka ledakan kekuatan. Tapi bagi Sharon dan Marik yang mati-matian menahan diri, artefak itu akan membuat mereka lemah tanpa daya. Jika aku harus menyerah pada hasratku demi kekuatan, aku lebih baik mati. Selain memicu efek bulan purnama, siapapun yang memakai Scarlet Lunar Corona akan kebal dari efek negatifnya, mendapat kecepatan mengerikan, regenerasi luar biasa, dan sihir kegelapan tingkat tinggi. Bayarannya, darah pemakainya akan membeku secara perlahan. Jika tidak segera dilepas atau meminum darah manusia hidup, pemakainya akan mati membeku. Sharon menatap Klein dengan mata birunya yang tenang. Target utamanya adalah Steve. Tapi dia dibantu oleh zombie Jason dan werewolf Tyre. Selama Steve mati, 2 sisanya bukan masalah. Marik menambahkan, jika kita berhasil, Beyonder karakteristik milik Steve akan jadi milikku. Scarlet Lunar Corona jadi milik Sharon. Dan sisa harta rampasan perang beserta Book of Secrets akan menjadi bayaranmu. Meskipun hadiah utamanya adalah sequence 5 Beyonder karakteristik dan sebuah shield artifact yang kuat, sisa rampasan lainnya sama sekali tidak bisa diremehkan. Sangat tidak mungkin seorang ahli sequence 5 hanya membawa artefak dari organisasinya saja. Belum lagi jika mereka berhasil mengamankan karakteristik sequence 6 zombie atau sequence 7 werewolf.
ini akan jadi panen besar. Untuk menyembunyikan keserakahan yang tiba-tiba bergejolak, Klein bersandar dan berpura-pura berpikir. Tawaran kalian memang memuaskan, tapi siapa sebenarnya Shaman King Klarman? Dan informasi macam apa yang ada di dalam Book of Secrets-nya? Marik menjawab sambil memijat pelipisnya. Shaman King bisa merujuk pada pekerjaan high sequence atau julukan bagi seseorang yang sangat ahli mengendalikan kekuatan kegelapan, bulan, dan hal-hal aneh. Klarman adalah keduanya. Dia aktif di Southern Continent pada awal Fifth Epoch sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Entah diburu oleh Church of Death, organisasi rahasia kami, atau mati menua di suatu tempat. Marik menambahkan bahwa Book of Secrets berisi pengetahuan mistik lengkap, ritual, alkimia, astrologi, hingga simbolisme. Bahkan orang biasa bisa menjadi ahli mistisme dan menggunakan sedikit sihir tanpa meminum ramuan. Tentu saja bayarannya adalah kewarasan mereka perlahan hancur karena spiritualitas mereka tak sanggup menanggung bebannya. Terdengar bagus, tepat seperti yang kubutuhkan, batin Klein. Namun ia juga sadar ini adalah misi yang sangat berbahaya. Ia akan berhadapan dengan organisasi rahasia berusia lebih dari 1000 tahun. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Ini masalah yang sangat serius dan berbahaya. Aku akan memberikan jawabanku besok pagi jam 9. Kalian bisa datang ke rumahku. Kalian tahu alamatnya. Begitu kalimat itu keluar, Klein mendadak gugup. Ia baru saja mendengar begitu banyak rahasia penting dan kelemahan fatal mereka. Jika ia tidak langsung setuju, apakah mereka akan membunuhnya sekarang juga? Atau terus membuntutinya? Kalau begitu, bagaimana caranya ia bisa naik ke atas kabut abu-abu untuk melakukan divinasi? Seolah membaca ketegangan itu, Seron yang sedari tadi diam tiba-tiba mengeluarkan secari kertas terlipap dari saku gaunnya. Kertas oranye kekuningan itu dipenuhi simbol-simbol aneh, termasuk simbol matahari yang memancarkan aura hangat dan stabil. Melihat kertas itu, Klein langsung bernapas lega. Itu adalah notari sertifikat peninggalan marionetis Rosago yang diambil Seron sebagai jatah rampasan perangnya. Seron dengan suara yang halus namun tegas berkata, "Letakkan tanganmu di sini. Berjanjilah untuk tidak membocorkan apa yang baru saja kau dengar." Klein menghela napas dan mengangguk. "Baiklah, aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja kupelajari dari Miss Seron dan Mr. Merrick." Seiring setiap kata yang diucapkan Klein, simbol-simbol magis di notari sertifikat itu menyala satu persatu. Cahayanya berubah menjadi sebuah segel yang menembus telapak tangan Klein. Sebuah koneksi tak kasat mata kini mengikat janji tersebut. Setelah selesai, Seron mengangguk pelan dan wujudnya menghilang begitu saja dari dalam kereta. Sementara itu, Merrick mengetuk dinding kereta. Kendaraan itu perlahan berhenti. Dengan spirit vision-nya, Klein menyadari bahwa kusir yang mengemudikan kereta ini adalah zombie dan pelayannya adalah bayangan. Malam itu, Klein kembali ke rumahnya di 15 Main Street. Ia sengaja melakukan 2 divinasi palsu di ruang tamunya. Ia sadar betul, Wraith dari Mutant Pathway bisa berubah menjadi roh dan berinteraksi langsung dengan dunia roh. Mereka memiliki kekuatan divinasi dan anti-divinasi alami. Jadi, jika ia meramal di dunia nyata, hasilnya pasti akan dimanipulasi oleh Sharon atau target mereka, Steve. Setelah berpura-pura, ia tidur seperti biasa. Barulah pada pukul 4:10 pagi, Klein tiba-tiba melompat dari ranjangnya. Ia menyalakan lilin, membangun dinding spiritualitas, dan memanggil dirinya sendiri ke atas kabut abu-abu. Duduk di kursi The Fool, Klein menatap meja perunggunya. Di sana ada All Black Eye, peluit tembaga azik, dan Black Emperor card bergambar Rosel yang agung. Sudut bibirnya berkedut. Ia mengulurkan tangan dan membalik card of blasphemy itu agar menghadap ke bawah. "Apa yang tidak kulihat tidak akan menyakitiku." Klein melepas pendulum rohnya dan memulai divinasi yang sesungguhnya. Hasil pertama, pendulum berputar searah jarum jam. Artinya, komisi ini boleh diterima tapi tidak wajib. Hasil kedua, pendulum berputar berlawanan arah jarum jam dengan putaran yang sangat kuat. Artinya, ada bahaya yang sangat besar tapi belum sampai mengancam nyawa selama ia bisa menanganinya dengan persiapan matang. Klein terdiam. Ia teringat pada firasatnya tentang metode akting ramuan barunya. Seorang magician harus tampil di atas panggung.
Kunci dari prinsip jangan pernah tampil tanpa persiapan adalah bersiap dan tentu saja melakukan pertunjukan. Selama aku bisa menemukan solusi yang tepat, menyamar dengan baik, dan mengeksekusinya dengan sempurna, Rose School of Thought akan kesulitan melacakku. Glenn menyandarkan punggungnya di kursi The Fool, menatap istana kuno yang menjulang di tengah lautan kabut abu-abu. Sebuah senyum perlahan mengembang di wajahnya. Kalau begitu, mari kita buat pertunjukan yang megah. Sambil menyantap mie Vienna Porter buatannya sendiri yang lebih mirip mie dengan saus daging, Glenn membaca Backland Morning Post. Di sana, ia menemukan pemberitahuan tentang pertemuan Beyonder ilegal. Sepertinya, karena ketegangan kasus pembunuhan berantai sudah mereda, pasar gelap kembali beroperasi. Tepat pukul 9 pagi, Glenn melihat jam saku emasnya. Ia kemudian menatap ruang tamunya yang kosong dan berbicara ke arah jendela. Aku bersedia membantu. Syaratnya persis seperti yang kalian katakan. Tapi aku butuh waktu beberapa hari. Aku perlu melakukan beberapa persiapan. Tidak ada siapa-siapa di ruangan itu, namun tiba-tiba sebuah suara halus mengambang di udara. Baik, setelah kau selesai bersiap, datanglah ke bar. Sementara itu, di ruang kerja Viscount Glen, Audrey duduk santai di kursi membantu merapikan bulu anjingnya, Susie. Di dekatnya, Force dan Sio duduk tenang sambil menyesap anggur merah. "Jadi, kenapa kalian terburu-buru membawaku ke sini?" ucap Audrey dengan senyum ramah. Sebagai seorang telepetis, Audrey menyadari ada yang berbeda dari Force. Sejak bergabung dengan Tarot Club, wanita penulis itu tidak lagi terlihat murung atau putus asa akan masa depannya. Ia kini jauh lebih hidup. Force meletakkan gelas anggurnya dengan puas. Ngomong-ngomong, pertemuan Beyonder yang mungkin dihadiri oleh spektator dan memiliki petunjuk tentang psikologi alkemis akan diadakan siang ini. Siang ini, kenapa mendadak sekali? Force tersenyum. Karena kasus pembunuh berantai kemarin sudah membuang banyak waktu semua orang. Lagi pula, lokasinya ada di pinggiran Northborough. Siang hari adalah waktu di mana para Nighthawks sedang sangat santai. Audrey mengangguk paham. Di saat yang sama, Viscount Glen menyela pembicaraan dengan tawa kecil. "Audrey, aku akan ikut denganmu." "Kenapa?" "Karena aku sudah mendapatkan formula ramuan apotekeri. Aku hanya perlu menukar beberapa bahan yang tidak ada di berangkasku dan Force yang menjual formula itu padaku. 300 pound, dia menjamin keasliannya." Mendengar angka itu, Audrey nyaris tersedak pelan. Matanya melirik ke arah Force. 300 pound? Padahal aku ingat betul kau membelinya dari Mr. Ward hanya seharga 230 pound. Batin Audrey menggelengkan kepalanya melihat bakat bisnis rekan Tarot Clubnya itu. Di pinggiran Northborough, berdiri sebuah gedung sekolah kedokteran berlantai 3 yang nyaris terbengkalai. Meski baru pukul 3 sore, kabut tebal dan awan kelabu telah menggelapkan seluruh Backland seolah badai akan segera turun. Ini adalah kedua kalinya Audrey datang ke sini dan ia tidak lagi segugup sebelumnya. Mengenakan topi bedah dan masker besar, ia menoleh ke kiri dan kanan mengamati setiap detail tempat itu. Di sebelahnya, Viscount Glen berjalan dengan langkah yang semakin ragu. Ia tak tahan lagi dan berbisik ketakutan. "Kenapa tempat ini terasa sedikit aneh? Apa mungkin ada roh jahat di sini?" Sebagai penggemar mistisme yang baru setengah jalan masuk ke lingkaran Beyonder, satu-satunya fenomena ajaib yang pernah Glen lihat hanyalah Force yang menembus dinding dan membuka pintu. Ia belum pernah melihat roh atau bayangan secara langsung, tapi itu tidak menghentikannya untuk merasa takut. Force menoleh dan menatapnya, berusaha keras menahan tawa. Hampir semua yang ikut pertemuan ini adalah Beyonder. Kalau memang ada roh jahat di sini, mereka malah akan senang. Itu artinya ada bahan ramuan atau pelayan gratis yang bisa ditangkap. Melihat Glen tampak lega, Force sengaja menambahkan dengan nada usil. "Tentu saja, itu hanya untuk hantu tingkat rendah. Kalau yang muncul adalah bayangan yang sudah terbentuk sempurna, makhluk itu bisa membunuh semua orang di sini tanpa suara. Dan kalaupun kau lari, kau hanya akan berputar-putar di 3 lantai ini tanpa bisa keluar, persis seperti masuk ke dalam labirin." Sio mengangguk setuju dengan wajah datar. "Benar, aku pernah bertemu Wraith seperti itu. Aku berlari berputar-putar di kuburan tanpa jalan keluar. Selama aku terjebak, ada orang-orang kebingungan yang tiba-tiba menoleh tanpa alasan lalu mati seketika.
Kalau saja saat itu tidak ada Beyonder yang membawa jimat matahari, mungkin kau tidak akan melihatku di sini hari ini." Mendengar itu, Glenn langsung merinding. Di saat yang sama, sebuah ranting pohon mati membentur kaca jendela akibat tiupan angin dingin. Glenn nyaris berteriak. Ia panik dan langsung merapat ke arah Force dan Sio, dua Beyonder yang bisa melindunginya. Audrey menahan senyum melihat adegan itu. Dalam hati ia berpikir, "Aku sudah bertemu Mister, full yang setara dengan dewa. Aku tahu tentang City of Silver di Forsaken Land of God. Aku sudah mendengar berbagai monster mengerikan di kedalaman kegelapan. Kenapa aku harus takut pada hantu?" Tapi sedetik kemudian, ia meralat pikirannya. "Tunggu, aku kan memang belum pernah melihat hantu sungguhan." "Puih, Audrey, apa yang kau pikirkan? Lebih baik tidak usah bertemu makhluk seperti itu." Langkah mereka berempat pun makin cepat menuju ruang pertemuan. Sebelum masuk, Force menunduk dan berbisik ke telinga Sio. "Kerja bagus, kau pintar sekali mengarang cerita dadakan untuk menakut-nakutinya. Lihat wajah Glenn yang tidak tertutup masker, pucat seperti mayat." Sio menjawab dengan polos, "Aku tidak mengarang cerita, itu benar-benar terjadi padaku sebelum aku datang ke Backlund." Force tertegun, "Kau serius? Untuk apa aku berbohong?" Force langsung terdiam. Tiba-tiba, ia yang tadinya berani ikut merinding. Tak ingin berlama-lama di koridor yang menyeramkan itu, Glenn mendorong pintu ruang pertemuan. Suara engsel yang berderit nyaring langsung disambut oleh aroma tajam antiseptik yang menusuk hidung. Begitu masuk, mata Glenn tertuju pada sebuah kolam besar di tengah ruangan. Kolam itu berisi cairan kuning bening dan ada tubuh-tubuh yang mengambang di dalamnya. Beberapa tubuh itu telanjang bulat. Ada yang masih utuh, ada pula yang kulitnya setengah terkelupas, menampilkan warna merah kecoklatan seperti dendeng sapi-sapi. Itu adalah kolam mayat. "Ah!" Teriakan ketakutan Glenn menggema di ruangan itu. Seketika, puluhan pasang mata menatapnya. Tatapan itu berasal dari orang-orang berjas putih, bertopi bedah, dan bermasker besar yang berdiri mengelilingi kolam. Tubuh Glenn bergetar. Ia ingin berbalik dan lari, tapi ia melihat Audrey, Force, dan Sio berjalan melewatinya dengan santai, berpura-pura tidak mengenalnya. Sambil menahan mual, Glenn mengarik napas dalam-dalam. Ia menoleh ke belakang, melihat koridor gelap yang dipenuhi bayangan. Karena tidak ada pilihan, ia buru-buru menyusul Audrey dan duduk sejauh mungkin dari kolam itu. Beberapa menit kemudian, seseorang berjas putih melangkah maju. Ia menggunakan tongkat kayu berkait untuk menarik salah satu mayat ke tepi kolam, lalu menyeretnya ke lantai beton. Orang itu terdiam selama 3 detik, mengeluarkan pisau bedah, lalu membelah perut mayat tersebut. Saat luka sayatan itu semakin dalam, sebuah suara serak dan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam perut mayat itu. "Mari kita mulai pertemuannya." Glenn langsung menekan maskernya kuat-kuat. Tenggorokannya bergerak-gerak menahan muntah. Di pertengahan acara, setelah berbagai transaksi gagal dan berhasil terjadi, Audrey yang sedari tadi hanya mengamati dengan tenang, akhirnya membuka suara. "Aku ingin formula ramuan Spectator." Beberapa pasang mata langsung menatapnya tajam, namun dengan cepat berpaling. Setelah beberapa detik keheningan berlalu tanpa ada yang merespons, transaksi itu pun dibatalkan. Sekitar pukul 4 sore menjelang malam, di dalam kereta kuda yang melaju pulang, Glenn bersandar lemas di dinding kayu, membuang jauh-jauh sikap bangsawannya. Pertemuan Beyonder ini memberinya trauma tersendiri, tapi sayangnya ia gagal mendapatkan bahan ramuan yang dicarinya, tanduk Flying Unicorn dewasa dan kristal racun Royal Jellyfish. Force dan Audrey mencoba menghiburnya, namun tiba-tiba Sio yang duduk tegak di sudut kereta mengerutkan kening. "Sepertinya ada yang mengikuti kita. Aku percaya firasatmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Mengikuti? Kenapa?" "Mereka tidak membeli apa-apa, hanya menjual satu benda mistik seharga beberapa ratus pound. Kalaupun ini perampokan, mereka bukanlah target utama." Pikiran Audrey berputar cepat. Penyelenggara pertemuan pasti sudah memastikan tidak ada yang saling membuntuti. Kecuali orang yang mengirim penguntit ini adalah sang penyelenggara itu sendiri. Lalu apa bedanya pertemuan kali ini dengan yang sebelumnya? Audrey tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkin permintaanku untuk membeli formula Spectator telah menarik perhatian psikologi alkemis, batin Audrey. Mereka tidak mungkin menjual formula Spectator begitu saja kepada orang asing.
Langkah pertama mereka pasti adalah merekrut calon pembeli ke dalam organisasi. Dan untuk merekrut anggota baru, mereka harus memastikan targetnya bukan mata-mata dari Nighthawks, Mandated Punishers, atau faksi tersembunyi lainnya. Mereka harus mengawasi dan menyelidiki targetnya. Setelah berpikir beberapa detik, Audrey memberikan instruksi. Bersiaplah untuk diserang, tapi berpura-puralah kalian tidak menyadari penguntit itu. Jika kita berhasil kembali ke Empress Borough, jangan khawatir, identitasku dan Glenn terbongkar. Kalian berdua harus pergi secara rahasia. Audrey menatap Glenn dengan mata hijaunya dan tersenyum. Banyak orang tahu kalau kita adalah penggemar mistisme. Jadi, wajar kalau kita mencari cara untuk ikut pertemuan Beyonder. Bahkan kalaupun penguntit ini adalah Beyonder resmi dari gereja, mereka tidak akan curiga. Kita ini cuma orang biasa di mata mereka. Ya, setidaknya begitulah kelihatannya. Padahal aku sudah berada di sequence 8. Tambah Audrey dalam hati menyemangati dirinya sendiri. Ia yakin penguntit ini adalah utusan psikologi alkemis. Glenn bergumam setuju. Baiklah. Kereta kuda itu terus melaju, berputar-putar beberapa kali untuk mengecoh, lalu mereka pindah ke kereta lain sesuai rencana. Selama proses itu, sang penguntit sama sekali tidak menyerang. Sesampainya di pintu belakang rumah besar Glenn di Empress Borough, Audrey dan Glenn masuk menggunakan cara biasa mereka, sementara Force dan Sio menghilang dengan kemampuan masing-masing. 10 menit kemudian, Audrey ditemani anjing Golden Retriever besarnya Susie dan para pelayannya keluar secara terang-terangan melalui pintu depan menaiki kereta kuda pribadinya. Sambil mendengarkan suara roda yang berputar, pikiran Audrey mengembara. Jelas sekali kalau putri dari Earl Hall bukanlah mata-mata faksi Beyonder manapun. Masa laluku bersih. Kecintaanku pada mistisme sudah jadi rahasia umum. Dan statusku bisa memberikan bantuan yang tak bisa diberikan orang lain. Mungkin dalam 2 hari akan ada anggota psikologi alkemis yang mencoba menghubungiku. Audrey tersenyum, merasakan campuran antara antisipasi dan kegugupan. Meski sebelumnya Glenn mengatakan pada Sharon bahwa ia butuh waktu untuk melakukan persiapan, pria itu malah menghabiskan 2 hari bersantai di Quella Club seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat bermain kartu dengan Talim, sang guru berkuda, dan memenangkan beberapa soli. Tak lupa, sebelum tidur, ia menyempatkan diri mampir ke rumah pengacara Jurgen untuk memastikan lampunya mati dan memberi makan kucingnya. Barulah pada Jumat malam, tepat pukul 8, permainan yang sesungguhnya dimulai. Mengenakan jubah hitam berkerudung dan topeng besinya, Glenn melangkah masuk ke ruang aktivitas milik Old Mr. Eye of Wisdom. Di kursi utama, duduk Eye of Wisdom. Di sudut lain, pria gemuk dari sequence apothecary juga hadir. Meskipun dia memakai topeng besi yang menutupi separuh wajahnya, postur tubuhnya sangat jelas. Dia pasti si pria menyebalkan yang kutemui di Rai Circus waktu itu, batin Klein sambil memalingkan wajah. Kini, ia hanya perlu menunggu wanita yang didukung oleh seorang artisan itu angkat bicara karena wanita itu bersembunyi dengan sangat baik di antara para peserta. Beberapa menit berlalu, Eye of Wisdom melirik jam mekanik di dinding dan terkekeh pelan. Lumayan banyak yang datang hari ini, mari kita mulai. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, si apotekeri gemuk langsung menyela dengan terburu-buru. Aku butuh makhluk Beyonder untuk eksperimen. Lebih baik kalau bentuknya hewan, sudah dijinakkan dan tidak terlalu berbahaya. Makhluk Beyonder tipe hewan? Mendengar itu, pikiran Klein langsung berputar. Ia ingat apotekeri itu pernah bilang kalau dia bisa membaca pikiran hewan buas. Dia cuma seorang apotekeri, tapi punya kemampuan seperti itu dan sekarang mencari makhluk Beyonder buas. Berarti sequence selanjutnya dari apotekeri ada hubungannya dengan menjinakkan hewan buas, ucap Klein dalam hati. Di sisi lain ruangan, seorang peserta mencibir permintaan konyol itu. Siapa juga yang mau memelihara makhluk Beyonder? Itu berbahaya dan gampang ketahuan. Bukannya lebih gampang dibunuh saja untuk diambil bahan Beyondernya? Apotekeri tidak terima dan langsung membalas. Pikiran yang bodoh. Kau tidak bisa menjamin bahan Beyonder dari makhluk itu adalah yang kau butuhkan atau bahkan bisa laku dijual. Lebih baik dijinakkan dan dijadikan pembantu tempur. Kekuatanmu akan meningkat berkali-kali. Suara si apotekeri mendadak memelan di akhir kalimatnya. Ia baru sadar telah membocorkan rahasia penting tentang sekuensnya. Sialan, kenapa mulutku ini susah sekali dijaga? Membatin kesal. Klein mengangguk tipis, dugaannya tepat sasaran.
Tentu saja, tidak ada yang memenuhi permintaan si apotekeri. Mayoritas peserta di sini adalah low sequence yang hidupnya saja pas-pasan, boro-boro memelihara monster Beyonder yang buas dan mematikan. Merasa kecewa, apotekeri itu berkata pelan, "Aku bawa beberapa botol obat, kalian tahu khasiatnya. Kalau ada yang mau, bicara saja sebelum pertemuan ini selesai." Obat penyembuh luka, obat berserk, dan obat kuat pria. Klein menahan tawa dalam hati, lalu memutuskan untuk memberinya sedikit saran iseng. Klein terkekeh pelan. "Kau bisa saja membeli formula Sequence 9, mencari bahan-bahannya, lalu meminumkannya ke hewan peliharaanmu. Dengan begitu, kau punya makhluk Beyonder Sequence 9 buatan sendiri yang bahkan bisa kau naikkan tingkatnya nanti. Ya, itu kalau kau cukup kaya dan siap menangani hewan yang kehilangan kendali." Apotekeri tertegun lalu menjawab kecut, "Ide yang sangat mewah. Mengumpulkan uang dan mencari bahan untuk diriku sendiri saja sudah susah setengah mati. Belum lagi risiko hewan itu menjadi gila sangat tinggi. Orang yang bisa melakukan ide gilamu itu pasti punya tambang emas atau bank sendiri." Mendengar itu, Klein tiba-tiba merasa kasihan pada si apotekeri. Ia teringat pada Miss Justice dari Tarot Club yang kemungkinan besar benar-benar memelihara anjing Beyonder. Setelah beberapa transaksi berlalu, terdengar suara seorang wanita yang sengaja ditekan agar tidak mudah dikenali. "Aku hanya membawa satu senjata Beyonder kali ini. 50 butir peluru dengan berbagai efek berbeda." Wanita itu merinci dagangannya. 20 butir purifying bullets yang diukir dengan simbol elemen matahari sangat mematikan bagi hantu dan bayangan. 20 butir demon hunting bullets untuk makhluk buas dan terkorupsi. Dan 10 butir exorcism bullets untuk menangkal monster tipe iblis. Efek magis peluru-peluru ini bisa bertahan hingga 18 bulan dan dijual seharga 500 pound atau ditukar dengan formula Barbarian. Bonusnya, sebuah pistol revolver kaliber khusus yang cocok untuk peluru tersebut. "Mereka benar-benar membuat peluru sesuai saranku waktu itu," pikir Klein puas. "Tanpa membuang waktu, aku punya formula Barbarian." Namun tiba-tiba, seorang pria tinggi di sudut ruangan memotong dengan nada sombong. 550 pound. Di zaman ini, revolver dengan peluru magis adalah senjata mematikan yang sangat praktis. Wajar banyak yang mengincarnya. Namun wanita itu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya mendengar tawaran Klein. "Maaf tuan, tapi aku lebih memprioritaskan formula Barbarian. 600 pound. Bukan masalah uang," sambil menoleh ke Klein. "Sepakat, tolong berikan formulanya pada Old Mr. Eye of Wisdom untuk dinotarisasi." Klein bernapas lega. Untung saja ia sudah mendapatkan Black Emperor Card. Kalau tidak, menghadapi orang yang berani menaikkan harga segila itu, pasti akan menguras dompetnya. Ia merogoh saku jubahnya, mengeluarkan formula Barbarian yang mencantumkan Grace of Madness dan Core Horn Crystal dari Land Rhinoceros sebagai bahan utamanya, lalu menyerahkannya kepada pelayan. Seperti biasa, Eye of Wisdom menggunakan cincin bertatahkan berlian kecilnya untuk meniru kekuatan notari. Formulanya asli dan valid. Mendengar itu, sang wanita menghela napas lega, menyerahkan sekotak besi kecil berisi peluru dan sebuah revolver kepada Klein, lalu sibuk menghafal formula barunya. Klein membuka kotak besi itu. Dengan kemampuannya menilai barang mistis, Klein tahu peluru-peluru ini asli dan mematikan. Ia menyimpan kotak dan revolver itu di balik jubahnya dengan puas. Setelah transaksinya selesai, Klein sengaja mengeraskan suaranya ke seluruh ruangan. "Aku butuh barang-barang pemurnian yang kuat, seperti Sun Holy Water atau Sun Sacred Emblem. Aku bisa membayarnya dengan emas atau menukarnya dengan formula. Misalnya, formula sequence lanjutan dari Barbarian, yaitu Briber. Dan kalau ada yang mau bertanya seputar dunia Beyonder, aku bisa mencoba menjawabnya meski tidak ada jaminan." Mendengar tawaran itu, mata si apotekari melotot. Ia merasa pria bertopeng besi ini pasti pemuda beruntung yang ia temui di sirkus. Bocah ini baru saja jadi Beyonder. Dari mana dia dapat barang-barang berharga sebanyak itu? Membatin kesal merasa salah pilih jalan hidup. Di sisi lain, wanita yang baru membeli formula Barbarian nyaris berteriak kegirangan hingga melupakan penyamaran suaranya. Aku tidak punya barang yang kau cari, tapi aku bisa membayarnya dengan uang tunai, 800 pound. Klein tersenyum di balik topengnya. Untuk saat ini,
Aku hanya menerima barter. Aku kemungkinan akan datang lagi di pertemuan berikutnya. Kau bisa mencari barang yang kubutuhkan dari sekarang. Baiklah. Setelah itu, ruangan kembali hening. Tidak ada yang memiliki barang suci dari elemen matahari. Ini wajar karena di Lowen Kingdom, penyembah Eternal Blazing Sun dianggap sesat. Tapi Klein tidak khawatir karena ia ingat Misio pernah mencari Beyonder dari jalur tersebut untuk melakukan pemurnian. Ditambah lagi, wanita artisan tadi pasti akan bergerak aktif mencarikannya. Saat pertemuan hampir berakhir, seorang pria bertubuh biasa saja dengan suara yang berat tiba-tiba angkat bicara. Aku butuh Adult Black Widow Spider Silk Gland. Mendengar nama bahan itu, Klein terkejut. Adult Black Widow Spider Silk Gland? Kedengarannya tidak asing. Di mana aku pernah mendengarnya? Tanpa perlu melakukan divinasi, rasa familiar itu langsung terjawab dan itu bukanlah hal yang baik. Bahan itu adalah salah satu bahan utama untuk meracik ramuan Demoness of Pleasure. Mendengar itu, ingatan Klein langsung tertuju pada formula sequence 6 dari Demoness Pathway, yaitu Pleasure. Klein melirik sang pembeli. Dari postur hingga suaranya, jelas sekali dia seorang pria. Sequence sebelum Demoness of Pleasure adalah Witch, yang akan mengubah siapapun menjadi wanita. Tapi pria ini jelas laki-laki. Kenapa dia membelinya? Apa dia pesuruh seorang witch? Batin Klein merangkai kesimpulan. Meski sempat terbesit niat untuk membuntutinya, Klein mengurungkan niat karena terlalu berisiko. Lagi pula, bagus juga kalau witch naik tingkat menjadi Demoness of Pleasure. Fokus mereka akan berubah mencari kepuasan pribadi, bukan lagi menyebar bencana ke masyarakat luas, pikirnya logis. Karena kelenjar itu sangat langka dan harganya setara separuh rumah di ibu kota, tak ada satupun peserta yang sanggup menjualnya. Pertemuan pun akhirnya ditutup. Klein segera kembali ke apartemennya di East Borough. Tanpa membuang waktu untuk istirahat, ia langsung menyiapkan senjatanya. Ia mengisi revolvernya dengan amunisi mematikan, 2 peluru purifying, 2 peluru demon hunting, dan 1 peluru exorcism. Ia juga membungkus peluit tembaga Azik dengan Holy Night Powder di dalam kotak pelurunya untuk menyegel auranya, lalu melakukan divinasi di atas kabut abu-abu. Tujuannya malam ini adalah nomor 32 Verdi Street, rumah tempat Master Key ditemukan. Ia sudah lama ingin mencari petunjuk formula apprentice di sana, tapi baru berani bergerak sekarang setelah memiliki peluru pemurni. Sebab, seorang magician tidak akan pernah tampil tanpa persiapan. Di tengah gerimis malam backlund yang menusuk tulang, Klein menyusup ke lantai 2 rumah targetnya lewat balkon. Ia sengaja meninggalkan Master Key di rumah agar tidak memicu reaksi berantai yang berbahaya. Rumah itu berantakan, sisa ulah pencuri sebelumnya. Setelah menggeledah tanpa hasil, Klein berjalan menuju tangga. Namun tiba-tiba, sesosok tubuh muncul membelakanginya. Leher sosok itu berputar 180 derajat menatap Klein. Mata sosok itu menonjol keluar, dipenuhi teror murni. Lalu, kedua bola matanya jatuh ke lantai, disusul kepalanya yang putus dan menghantam tangga kayu. Klein menatapnya tanpa ekspresi. Spirit vision-nya memastikan sosok itu hanyalah mayat tanpa spiritualitas. Itu pasti pencuri malang lain yang masuk setelah Master Key diambil. Kunci yang selama ini menahan bahaya di rumah ini agar tidak lepas. Dengan tenang, Klein mencabut revolvernya dan berjalan menuruni tangga. 1 langkah, 2 langkah, hingga ia tiba di bawah. Tapi anehnya, di depannya masih membentang koridor lantai 2. Ia turun dari lantai 2, tapi kembali ke lantai 2. Ia terjebak dalam ilusi ruang. Tidak panik, Klein menjatuhkan batang korek api di setiap langkahnya untuk menandai jalan. Saat ia kembali tiba di titik awal, embusan angin sedingin es meniup tengkuknya. Namun sedetik kemudian, tubuhnya membeku bagai tercebur ke dalam danau es. Tangan kirinya bergerak di luar kendali, perlahan naik dan mencekik lehernya sendiri. Ia dirasuki. Dalam kondisi nyaris mati lemas, Klein hanya menghela napas. Dengan sisa tenaga yang ia paksa keluar, tangannya merogoh saku, membuka kotak peluru, mengeluarkan peluit tembaga Azik dan melemparnya ke udara. Seketika, rasa dingin yang melumpuhkan tubuhnya lenyap. Melalui pandangan spiritualnya, Klein melihat bayangan menyeramkan itu melompat keluar dari tubuhnya, mengejar peluit Azik bagaikan anjing yang mengejar bola. Klein tersenyum tipis. Ia mengarahkan revolvernya ke bayangan itu dan menarik pelatuknya. Bye-bye. Bang!
Diiringi jeritan belengking, api suci keemasan membakar siluet bayangan itu hingga tak bersisa. Ilusi pun hancur. Mayat di tangga itu kini terlihat utuh, mati karena mencekik lehernya sendiri, persis seperti yang baru saja dialami Glenn. Segalanya memang terasa mudah kalau kita punya persiapan. Setelah memungut peluitnya dan memastikan tidak ada roh lain yang bersembunyi, Glenn melangkah turun menuju ruang bawah tanah. Dan di sana, persis seperti pemandangan di dalam divinasi mimpinya, Glenn melihat sebuah buku catatan bersampul coklat tergeletak di atas meja panjang. Selain master key dan jam saku perak yang sudah dibawa kabur si pencuri, kondisi ruang bawah tanah ini persis seperti yang Glenn lihat dalam mimpinya. Melalui spirit vision, Glenn memastikan semua itu hanya barang rongsokan biasa tanpa energi spiritual. Tapi ada satu hal yang menarik perhatiannya. Di atas meja panjang tergeletak sebuah buku catatan bersampul coklat yang tertutup debu tebal. Glenn membalik halaman pertamanya dan sebaris kalimat langsung menyita pandangannya. Ini akan masuk ke dalam sejarah kebangkitan keluarga yang terkutuk. Keturunanku, ingatlah setiap kata yang kutulis. Sayang sekali, kau malah kehilangan kendali dan mati setelah meminum ramuan Sekuen 9. Kejayaan keluargamu akhirnya cuma tinggal tulisan, cibir Glenn dalam hati. Ia pun melanjutkan membaca dengan cepat. Isi buku itu mengungkap sejarah luar biasa. Penulisnya adalah keturunan keluarga Abraham, salah satu bangsawan terkuat di Fourth Epoch dan pendukung utama dinasti Tudor. Di masa itu, keluarga besar seperti Augustus, Einhorn, Sauron, Castia, bahkan Antigonus dan Zarathul, pamornya masih berada di bawah mereka. Tapi kejayaan itu runtuh dalam perang 4 kaisar. Leluhur mereka, Bethel Abraham, menghilang di tengah perang para dewa. Sejak saat itu, kutukan mengerikan menimpa keluarga Abraham. Setiap generasi yang mencoba menjadi Beyonder pasti berakhir gila dan menjadi monster pembantai, terutama saat mencapai high sequence atau sequence 7 dan 8. Demi bertahan hidup, keluarga Abraham terpaksa hidup terpisah dan menyebar ke seluruh Northern Continent. Pikiran Glenn langsung berputar cepat. Semuanya kehilangan kendali. Ini lebih parah dari City of Silver. Tunggu, mereka semua dari Apprentice Pathway. Mungkinkah Bethel Abraham yang hilang itu adalah Mr. Door? Glenn terkejut oleh kesimpulannya sendiri. Jika Bethel adalah Mr. Door yang terjebak dalam badai dimensi, wajar jika ia meminta tolong pada keturunannya sendiri yang berada di pathway yang sama. Sayangnya, karena para Beyonder kuat keluarga itu sudah mati, rintihan minta tolong Mr. Door yang luar biasa kuat justru menjadi kutukan mematikan bagi keturunannya yang masih level rendah. Pantas saja Mr. Door sangat tahu sejarah Fourth Epoch. Keluarga Abraham benar-benar keluarga yang sial, batin Glenn miris. Glenn membalik halaman berikutnya. Ayah sang penulis buku rupanya memilih menjadi manusia biasa demi menghindari kutukan. Meski begitu, di ranjang kematiannya, ia tetap mewariskan 3 formula pada anaknya. Sequence 9, Apprentice, Sequence 8, Trickmaster, Sequence 7, Astrologer. Astrologer, pekerjaan ahli divinasi. Glenn mengangkat alisnya. Berarti dugaanku benar, Sir Pathway dan Apprentice Pathway kemungkinan bisa saling ditukar di high sequences. Di akhir catatannya, sang penulis menceritakan usahanya mengumpulkan bahan ramuan selama 2 tahun, dan ia menulis kalimat yang membuat Glenn tercengang. Dunia roh dan dunia nyata paling tumpang tindih pada malam bulan purnama. Itu adalah saat spiritualitas paling optimal. Aku akan meminum ramuan Apprentice pada bulan purnama berikutnya. Meminum ramuan saat bulan purnama? Glenn langsung mengetuk dadanya 4 kali searah jarum jam untuk menggambar bulan merah. Semoga Dewi mengampuni kebodohanmu, gumamnya. Sekarang ia paham kenapa pria ini langsung meledak di tempat. Jika kutukan keluarga Abraham berasal dari panggilan Mr. Door dan orang idiot ini meminum ramuan di malam purnama, maka rintihan gila Mr. Door langsung menghantam pikirannya di saat efek ramuan belum stabil. Ini juga menjelaskan kenapa Master Key sering menyesatkan pemakainya ke tempat berbahaya. Kunci itu tidak hanya mengandung Beyonder karakteristik si penulis, tapi juga terkontaminasi rintihan Mr. Door. Itu adalah bentuk kutukan. Setelah memastikan tidak ada petunjuk lain, Glenn membawa buku itu, memungut peluit tembaganya, dan pergi. Di tangga, ia memetik jarinya. Korek api yang tadi ia buang menyala merah lalu padam, menghapus jejaknya dengan bersih.
Menjelang tengah malam, Klein kembali ke rumahnya dan langsung naik ke atas kabut abu-abu dan memastikan ketiga formula itu asli. Kini waktunya berbisnis. Klein mengatur suasana di meja perunggu, memunculkan avatar The World, The Fool yang tidak berasal dari era ini. Tolong sampaikan pada Miss Magician, aku sudah mendapatkan formula ramuan Trickmaster. Aku ingin menukarnya dengan barang dari domain Sun yang kuat untuk pemurnian dan pengusiran roh jahat. Jika nilainya kurang, aku akan menambahnya dengan pound emas. Setelah merapikan pesannya, Klein mengubah adegan itu menjadi bola cahaya dan menembakkannya ke bintang merah tua milik The Magician. Di balik kabut, Klein tersenyum penuh perhitungan. Ia ingat betul saat Miss Sio sibuk mencari Beyonder berelemen matahari untuk pemurnian, Miss Magician juga ada di sana. Wanita penulis itu pasti tahu harus mencari kemana. Di kamarnya, Force sedang menandai tanggal bulan purnama di kalendernya. Ia telah membulatkan tekad. Begitu ia mendengar rintihan gila yang menyiksanya, ia akan merapal nama The Fool dan berlindung di atas kabut abu-abu. Ia merasa hidupnya kini penuh dengan harapan. Namun, baru saja ia hendak mematikan lampu gas, sebuah kilatan cahaya muncul di depan matanya. Ia melihat istana kuno di atas lautan kabut abu-abu dan sesosok pria yang tengah berdoa dengan khusyuk. Ketika suara doa itu sampai ke telinganya, Force nyaris melompat kegirangan. Bagaimana tidak, formula ramuan Trickmaster yang ia cari mati-matian selama bertahun-tahun kini ditemukan begitu saja. Dan itu belum genap seminggu sejak ia mengajukan permintaannya di Tarot Club. Ini benar-benar luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan pertemuan Beyonder biasa. Batin Force dengan mata berbinar. Dengan hati-hati, ia merespons. Mr. Fool, apakah formula itu asli? The Fool menjawab dengan tenang. Ya. Force mengepalkan tangannya puas. Itu tadi Mr. Walt kan? Tolong beritahu dia. Aku akan mencarikan barang yang dia butuhkan secepatnya. Setelah penglihatan itu memudar, Force tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia mondar-mandir di kamarnya, mulai memikirkan cara membayar Mr. Ward. Barang dari elemen Sun untuk pemurnian. Sio pernah menyewa seorang Beyonder dari Eternal Blazing Sun untuk melakukan ritual itu. Beyonder itu setidaknya berada di sequence 7. Pasti dia punya barang yang kucari. Masalahnya, uang tabunganku cuma sekitar 900 pound. Bagaimana kalau harganya ribuan pound? Aku bisa meminjam dari Miss Audrey. Dia tidak pernah peduli soal uang, pikir Force cepat. Tak lama, Sio pulang dari latihan malamnya. Melihat temannya tersenyum lebar, ia pun bertanya, "Kau kelihatan senang sekali. Apa penerbit menaikkan bayaranmu?" Force tersenyum canggung. "Bukan, aku baru saja mendapat petunjuk tentang formula Trickmaster." "Benarkah? Akhirnya penantianmu membuahkan hasil." Melihat temannya ikut bahagia, Force tersenyum miris dalam hati. Kini, ia adalah anggota organisasi rahasia dan harganya adalah ia harus terus berbohong pada sahabatnya sendiri. Sabtu pagi, setelah mampir ke tempat penemu Leopard di St. George Borough untuk membayar uang muka paten sepedanya, Klein menuju rumah Isengard Stanton. Hari ini adalah hari yang paling ditunggunya, pembagian hadiah sayembara pembunuhan berantai. Di ruang aktivitas, Klein duduk di sebelah detektif Stuart. "Sherlock, menurutmu berapa yang akan kita dapatkan? Pasti lumayan besar." Klein tersenyum santai. "Mungkin sekitar beberapa ratus pound dan paling kecil 10 pound. Dan akulah yang akan mendapat bagian terbesarnya." Batin Klein penuh harap. Tak lama, Isengard Stanton masuk sambil mengisap pipa khasnya. "Tuan-tuan, polisi telah mengakui kontribusi kita. Kita mendapatkan setengah dari total hadiah, yaitu 1000 pound. Suasana ruangan langsung riuh. Isengard Stanton melanjutkan pembagiannya. Kontributor terbesar kali ini adalah detektif Sherlock Moriarty. Ide dan deduksinya yang menuntun kita ke jalan yang benar. Dia adalah pakar deduksi sejati. Dan untuk itu, Tuan Moriarty mendapatkan 300 pound. Para detektif lain langsung menatap Klein dengan kagum. Klein tersenyum puas. Isengard Stanton ternyata pria yang adil, pantas saja ia sangat dihormati di lingkaran detektif. Isengard dan Kaslana masing-masing mendapat 160 pound, sementara sisanya dibagi ke detektif lain. Bahkan yang paling rendah pun mendapat 15 pound.
Stuart sendiri mendapatkan 40 pound. Usai pembagian, Stuart tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menyerahkan selembar kertas pada Klein. "Sherlock, aku baru saja menerima kasus orang hilang dengan bayaran tinggi. Klien tidak mau melibatkan polisi. Tolong gunakan koneksimu untuk mencarinya. Kalau ketemu, aku akan membagi bayarannya." Klein menanggapi santai. "Tentu, tidak masalah." Klein membuka lipatan kertas itu dan melihat foto seorang pria tampan berusia akhir 20-an. Rambutnya disisir ke belakang dengan gaya elegan, hidungnya mancung, dan ada aura arogan di matanya. Namanya adalah Emlyn White. Mendengar nama itu, Klein langsung menoleh ke arah Stuart. Matanya membelalak kaget. Emlyn White? Bukankah itu nama vampir yang dikurung di ruang bawah tanah oleh Father Utravsky? Sementara itu, di kediaman Duk Negan, Audrey yang sedang menghadiri pesta minum teh tampak sedikit bosan mendengarkan ibunya dan Duchess Della mengobrol tentang masalah bangsawan. Setelah menyesap teh hitamnya, Audrey permisi ke kamar kecil. Namun, begitu ia keluar, ia berpapasan dengan seorang wanita paruhbaya bertubuh tinggi yang anggun. Dia adalah Lady Norma, adik dari Duchess Della sekaligus istri seorang Viscount. Setelah saling menyapa dengan sopan, Lady Norma tiba-tiba menatap Audrey sambil tersenyum penuh arti. "Aku dengar nyonya muda kita yang cantik ini sangat tertarik dengan hal-hal mistis?" Jantung Audrey berdegup. Lady Norma baru saja menyebut kata mistis. Mungkinkah ini adalah orang dari psikologi alkemis yang datang untuk mengujinya? Audrey seketika memposisikan dirinya sebagai telepatis. Dengan sedikit malu-malu dan menundukkan kepala, ia memberikan jawabannya. "Ya, benar." Mendengar itu, Lady Norma tertawa pelan. "Anak yang jujur. Kebetulan aku kenal beberapa ahli mistisme yang sangat berpengetahuan. Mau mengobrol dengan mereka?" Audrey pura-pura terkejut dan menggambar bulan merah di dadanya. "Tentu saja, puji sang dewi." Keduanya sepakat untuk minum teh bersama besok sore. Setelah berpisah, Audrey kembali ke ruang tamu dengan langkah tenang. Sebagai seorang telepatis, ia telah mengamati bahasa tubuh dan emosi Lady Norma. Dia tidak punya niat buruk, tapi terlihat gugup. Lady Norma pasti anggota psikologi alkemis. Dia terus mengamati ekspresiku layaknya seorang spectator, tapi sayang, dia tidak tahu kalau orang di depannya adalah seorang telepatis. Di rumah Isengard Stanton, pembagian hadiah kasus pembunuhan berantai baru saja selesai. Klein mengamati detektif Stuart, namun mengahan diri untuk tidak bertanya tentang klien yang mencari Emlyn White. "Lebih baik aku tidak ikut campur urusan vampir itu. Lagi pula, kalau aku berurusan dengan Father Utravsky, identitasku bisa terbongkar," pikir Klein berhati-hati. Setelah para detektif pergi, Isengard mengantar Klein ke pintu dengan perlakuan istimewa. Sambil mengisap pipanya, detektif senior itu berbisik, "Sherlock, polisi curiga masih ada dalang yang lebih buas di balik pembunuh kemarin. Jangan sampai identitasmu sebagai kontributor utama tersebar." "Aku mengerti. Anda juga harus berhati-hati, Mr. Stanton." "Tenang saja. Meski sudah tua, aku masih petarung dan penembak jitu yang waspada." Keduanya saling melempar senyum penuh arti. Mereka sama-sama tahu bahwa lawan bicaranya kemungkinan besar adalah seorang Beyonder. Kembali ke apartemennya, Klein menghitung kekayaannya. Ia kini punya 1.224 pound. Jumlah yang besar, tapi harga bahan sequence 6 bisa mencapai lebih dari 1.500 pound. Ia butuh lebih banyak uang. Namun, alih-alih pusing memikirkan uang, Klein punya eksperimen yang lebih mendesak. Ia naik ke atas kabut abu-abu. Di atas meja perunggunya, Klein menggenggam master key. Dari catatan keluarga Abraham, ia tahu bahwa kunci kutukan ini akan memicu efek aneh di malam purnama akibat rintihan Mr. Door. Apa yang akan terjadi pada kunci ini saat bulan purnama? Ia menulis kalimat divinasinya, lalu memejamkan mata. Sebagai seorang magician berpengalaman, Klein mulai merapal mantra. 7 kali rapal, ia masuk ke dalam mimpi. Di dalam dunia ilusi yang abu-abu, ia melihat kembali ruang bawah tanah tempat keturunan keluarga Abraham tewas. Tiba-tiba, sebuah suara tajam dan hampa meledak di telinganya. Suara itu terasa seperti jarum tipis yang menusuk kepalanya, mengorek ke dalam, seolah ingin menguliti tengkoraknya hidup-hidup.
Rasa sakit yang luar biasa membuat Klein langsung tersentak bangun dari kursinya. Urat-urat biru di punggung tangannya menonjol sebelum perlahan mereda. Untung ini di atas kabut abu-abu. Kalau di dunia nyata, mendengarkannya tanpa perlindungan pasti akan langsung membuatku gila, batin Klein merinding. Jadi, rintihan minta tolong Mr. Door di malam purnama benar-benar rintihan yang membawa kematian. Setelah menenangkan diri, Klein kembali ke dunia nyata. Malam itu, ia menyempatkan diri melewati Bravehearts Bar tanpa masuk, sebelum akhirnya menyewa kereta kuda menuju Cherwood Borough. Di tengah perjalanan, sesosok wanita pucat bergaun hitam tiba-tiba muncul di dalam keretanya. Itu Miss Sharon. "Apa kau sudah selesai bersiap?" "Belum, aku masih menunggu satu barang. Kau sendiri?" "Aku sudah menyiapkan sebuah mystical item." Klein tersenyum paham. Pantas saja Sharon dulu menerima misi pengawalan seharga 1.000 pound darinya. Wanita itu pasti butuh uang untuk membeli artefak tersebut. "Aku datang hari ini untuk menawarkan bantuan eksperimen. Besok malam adalah bulan purnama. Saat itu, Marik akan tersiksa oleh hasrat membunuhnya, kan? Bagaimana kalau kita memberinya obat penenang? Kalau dia kehilangan emosi, dia tidak akan merasa sakit dan tetap bisa bertarung." Sharon menggeleng pelan. "Tidak akan mempan. Obat seperti itu sudah tidak bereaksi padanya. Dia terlalu sering memakainya di masa lalu." Klein tersenyum penuh percaya diri. "Aku punya obat penenang jenis baru dari seorang apotekeri. Besok malam, biarkan Marik mencobanya. Kalau berhasil, suruh dia minum 2 atau 3 botol sekaligus sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai." Klein menambahkan dalam hati, soal apakah dia akan kebal lagi nanti, itu urusan belakangan. Sharon mengambil tabung kaca berisi obat penenang yang diberikan Klein. Ia mengamati cairan murni itu dan mengangguk pelan. "Baik." Klein tersenyum ramah. "Sharon, kau terlihat cantik hari ini." Sharon pun tersipu malu dan berkata, "Admin ngawur, Ci." Sharon mengambil tabung kaca berisi obat penenang yang diberikan Klein. Ia mengamati cairan murni itu dan mengangguk pelan. "Baik." Klein tersenyum ramah. "Miss Sharon, bisakah kau memberitahuku lokasi medan pertempuran kita besok? Aku ingin membiasakan diri dengan lingkungan sekitarnya agar persiapanku lebih matang." Klein mengambahkan dalam hati dengan waspada. Karena mereka yang menentukan lokasinya, mereka pasti tidak takut aku melapor ke pihak berwenang. Tapi kalau dia masih tidak percaya, dia bisa saja melakukan notarisasi lagi. Sharon menatap Klein dengan mata birunya yang tenang selama beberapa detik sebelum akhirnya memberikan instruksi. "Siapkan peta Backlund saat kau pulang, letakkan di atas meja." Setelah berpamitan, wujud Sharon perlahan memudar ke udara. Klein menghela napas pelan. Ia meminta lokasi itu bukan hanya untuk persiapan tempur, tapi juga untuk berjaga-jaga dari Sharon dan Marik. Jika ternyata musuh mereka membawa harta karun yang luar biasa menggiurkan, Klein tidak bisa menjamin kedua mutan itu tidak akan membunuhnya demi mengamankan rahasia dan rampasan perang. Oleh karena itu, menyiapkan rute pelarian adalah bentuk pertahanan diri paling dasar. Sebaik-baiknya teman, kewaspadaan tetaplah yang utama. Setelah perjalanan pulang yang panjang dan mahal dengan kereta kuda, Klein tiba di Minsk Street. Melihat rumah pengacara Jurgen gelap gulita, ia mampir untuk menggunakan kunci yang dititipkan padanya. Begitu pintu terbuka, Brody, si kucing hitam, sudah duduk diam dalam kegelapan. Matanya yang hijau bulat menatap Klein di tengah ruangan yang terasa sunyi dan sepi. Klein menyalakan lampu gas, mencari makanan yang sudah disiapkan Jurgen, lalu merebus dada ayam kesukaan Brody. Kucing hitam itu melompat ke atas meja dan duduk diam memperhatikan Klein. "Kau pasti merindukan Mrs. Doris, kan? Kau khawatir dengan kondisinya. Pengacara Jurgen juga tidak pulang hari ini. Kau pasti merasa kesepian, merasa tidak punya tempat berlindung dan lelah." Suara Klein perlahan menghilang. Ia menatap kucing hitam itu. Brody hanya duduk diam, menatapnya tanpa suara. Di dalam ruangan sepi itu, kata-kata Klein barusan seolah tidak hanya ditujukan pada Brody, tapi juga untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah Lady Norma, Audrey diperkenalkan dengan 2 tamu istimewa, Hilbert Alucard, seorang psikolog sekaligus desainer perhiasan, dan Escalante Oseleka, seorang psikiater wanita berwajah imut. Sebagai seorang telepatis, Audrey sadar penuh bahwa kedua orang itu sedang mengamatinya. "Aku tidak boleh menggunakan kemampuanku.
Mereka tidak boleh tahu kalau aku sudah meminum ramuan spektator dan telepatis, batin Audrey. Audrey pun memainkan perannya dengan sempurna. Ia memancing pembicaraan tentang mistisme, namun menjaga emosinya tetap logis, seolah ia hanyalah pemula yang penasaran. Namun, hingga waktu minum teh berakhir, kedua tamu itu pergi tanpa menyebutkan apapun tentang psikologi alkemis. Tentu saja, organisasi rahasia tidak mungkin merekrut anggota secara terang-terangan. Mereka pasti butuh pengamatan lanjutan. Baguslah, aku bisa melaporkan ini pada Mr. Full, batin Audrey puas. Saat mengantar Audrey ke pintu, Lady Norma tiba-tiba memberikan saran. "Audrey, karena kau tertarik dengan psikologi, kenapa tidak belajar menjadi psikiater sambil menunggu usia pernikahan? Escalante bisa jadi guru privatmu." Audrey tersenyum patuh dan setuju. Namun di dalam hatinya, ia merasa para psikologi alkemis ini terlalu berani. Bukankah menjadi psikiater justru akan menarik perhatian petinggi Nighthawks dan Mandated Punishers yang sudah tahu tentang rahasia metode acting? Minggu pagi, Glenn menemukan peta di ruang tamunya sudah ditandai di beberapa lokasi oleh Sharon. Ia pun menghabiskan paginya untuk menghafal jalan dan rute pelarian di sekitar area tersebut. Siangnya, Glenn pergi ke Quella Club untuk berlatih menembak. Di sana, ia berpapasan dengan ahli bedah Aaron Ceres yang sedang berjalan dengan alat bantu. "Aaron, bagaimana kabarmu? Apa keberuntunganmu sudah membaik?" Aaron tersenyum tulus. "Jauh lebih baik. Aku menuruti saranmu. Aku pergi ke katedral dan berdoa di ruang pengakuan dosa kepada Sang Dewi. Anehnya, aku tertidur saat berdoa. Tapi setelah itu, kesialanku benar-benar hilang. Puji Sang Dewi." Aaron langsung menggambar bulan merah di dadanya. Glenn tersenyum dalam hati. Ia sangat paham apa yang sebenarnya terjadi. Seorang sequence 7 nightmare pasti membuatnya tertidur, lalu Nighthawk yang ahli ritual membersihkan nasib buruknya. "Syukurlah. Sherlock, aku merasa kau kurang tulus pada God of Steam and Machinery. Kenapa kau tidak pindah keyakinan saja? Lihat aku, jadilah pengikut Dewi." Glenn hanya bisa tersenyum kecut mendengar ajakan tiba-tiba dari si pasien beruntung itu. Glenn baru saja selesai berlatih menembak di Quella Club ketika ia berpapasan dengan nyonya tanahnya, Stellyn Summer dan nyonya Mary. Stellyn yang melihat Glenn segera bertanya dengan nada penasaran. "Mr. Moriarty, kau kelihatan sibuk belakangan ini?" Glenn tersenyum sopan. "Ya, aku membantu polisi menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Kami berhasil memecahkannya dan mendapat hadiah yang lumayan." Stellyn menutup mulut terkejut. "Benarkah? Siapa pembunuhnya? Kenapa dia membunuh para wanita itu?" "Maaf, itu rahasia polisi." Glenn menambahkan dalam hati, "Lagi pula, aku tidak mungkin bilang kalau pembunuhnya adalah anjing hitam besar yang suka lari merangkat." Stellyn mengangguk paham. "Lalu berapa banyak yang kau dapatkan? Apa sampai 50 pound?" Glenn mengangguk jujur. "Iya." "Kau benar-benar detektif yang hebat. Omong-omong, minggu depan aku akan mengadakan pesta. Akan ada banyak wanita lajang yang datang. Kuharap kau bisa hadir." Glenn langsung sadar ini adalah ajakan kencan buta. Stellyn sepertinya merasa penghasilan Glenn sudah cukup pantas untuk dikenalkan dengan wanita di lingkaran sosial menengahnya. Demi menjaga hubungan baik sebagai tetangga, Glenn hanya mengiyakan dengan senyum tipis. Pukul 9 malam. Glenn duduk di meja kerjanya. Bulan merah di luar jendela mulai tampak penuh. Tepat pukul 10:15, suara rintihan samar terdengar di telinganya. Itu pasti doa dari Miss Magician. Glenn menutup gorden, mematikan lampu, dan naik ke atas kabut abu-abu. Wujud Samar Force muncul di salah satu kursi. Ia menghela napas lega. "Tuan Full yang terhormat, Anda menyelamatkanku lagi." The Fool dengan suara menggema dan tenang menjawab, "Itu bukan hal yang perlu dirisaukan." Keheningan menyelimuti istana. Force merasa canggung dan tertekan berada berdua saja dengan sosok dewa ini. Melihat kegugupannya, Glenn tersenyum di balik kabut dan memecah keheningan. "Mungkin kau bisa menceritakan bagaimana kau menjadi seorang Beyonder?" Force akhirnya rileks dan mulai bercerita. Semuanya berawal 3 tahun lalu, saat ia baru lulus sekolah kedokteran dan bekerja di sebuah klinik. Ia merawat seorang pasien tua, seorang wanita kesepian tanpa anak. Suatu hari, Force tanpa sengaja memergoki nenek itu berjalan menembus dinding.
Nenek itu bilang kemampuannya adalah warisan dari mendiang suaminya, dan karena nenek itu bukan anggota keluarga sang suami, ia tidak terkena kutukan. Menjelang ajalnya, nenek itu menawarkan kekuatan tersebut. Force yang masih muda langsung setuju. Nenek itu memberinya formula apprentice serta gelang ajaib dan berpesan, jangan pernah menggunakannya kecuali dalam bahaya besar dan hiraukan rintihan di malam bulan purnama. Sayangnya, aku terpaksa menggunakan gelang itu. Sejak saat itu, rintihan bulan purnama menjadi tak tertahankan. Nenek itu pasti janda dari salah satu keturunan keluarga Abraham. Pengalamannya membuktikan bahwa kutukan rintihan Mr. Door hanya mengincar garis keturunan Abraham yang sah. The Fool kemudian menenangkan Force. Begitu kau mencapai High Sequence Beyonder, rintihan itu tidak akan banyak mempengaruhimu. Kuharap begitu. Meski Force tak yakin bisa mencapai tingkat tinggi, ia percaya sepenuhnya pada ucapan Mr. Fool. Senin pagi, begitu Glenn turun ke ruang tamu, ia menemukan secari kertas tergeletak di atas meja. Kertas itu hanya berisi satu kata dari Sharon, efektif. Glenn menghela napas lega, eksperimen obat penenangnya berhasil. Marik bisa bertarung malam ini. Tepat 15 menit sebelum pukul 3 sore, Glenn naik ke atas kabut abu-abu. Ia harus bersiap. Pertemuan rutin Tarot Club akan segera dimulai. Terima kasih telah menonton video ini. Dan terima kasih banyak buat para donatur kali ini yang ternyata sangat banyak buang uangnya di channel kecil ini. Terima kasih. 10.000 dari The Error. Pesan, semangat Min, ditunggu video berikutnya. Semangat juga The Error, berikut videonya. 50.000 dari Samuan. Pesan, biar semangat bang, kalau bisa dipercepat ya, hehehe. Semangat juga Samuan. Oke, aku percepat ya. 10.000 dari akun Smurf Klein. Pesan, terima kasih sudah membahas LTOM dan ngasih ilustrasinya. Semangat terus, maaf cuma bisa donate segini. Sama-sama bang akun Smurf Klein. Semangat juga kamu bang akun Smurf Klein. 5.000 dari Ray. Pesan, lanjut. Lanjut bang Ray. 123.456 dari Key of Light. Pesan, 10.000 dari Yuchi. Pesan, semangat terus bang. Ditambah beneran nih, makasih Yuchi. Semangat juga Yuchi. 10.000 dari Adit. Pesan, lanjutin terus Min. Oke Adit, aku lanjutin. Lanjutin. Sekian dan terima kasih Pak Jokowi.